Hello, welcome back again to Mr. and Mrs. Feet channel. My name is Mr. Feet and today we're going to be talking about passive voice or passive sentence. Hari ini kita akan belajar tentang passive sentence. So, before we start, please don't forget to subscribe to our channel, like this video, share, and comment below if you have any questions regarding the topic. Jadi hari ini kita akan ngajarin kalian bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi pasif, beberapa contoh kalimatnya, terus juga formulanya. Get your notebook ready, and let's get started. Oke guys, hal pertama yang harus kalian pahami dulu tentang passive sentence adalah kalian harus memastikan kalimat tersebut atau kalimat yang akan kalian ubah memiliki objek. So you have to make sure that the sentence has an object. If the sentence does not have an object, then it cannot be changed to passive. Alright, let's begin. The first thing that I'm going to teach you is how to change a sentence, an active sentence, into passive. Take a look at this example. Perhatikan kalimat berikut. Untuk mengubah kalimat aktif menjadi pasif, hal pertama yang kalian lakukan adalah identify the object. Temukan objeknya. Bisa kalian lihat yang mana objeknya? Good. Objeknya adalah rice. People eat rice every day. People adalah subjeknya, eat adalah kata kerja, dan rice adalah objeknya. Nah, yang kalian lakukan setelah itu adalah ambil objeknya and make it the new subject of your sentence, dan jadikan objek tersebut sebagai subjek dari kalimat pasif kalian. Pindahkan objeknya ke depan kalimat. Okay, the second thing you want to do is to add to be. Hal kedua yang harus kalian lakukan adalah menambahkan to be. Apa itu to be? To be adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk membuat kalimat nominal. Contohnya, am, is, are, was, were, and etc. Kalau dia subjeknya adalah singular, kita menggunakan is. Kalau subjeknya adalah plural, kita menggunakan are. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa klik video aku di sini tentang simple present tense. Oke, back to the sentence. Subjek yang kita punya sekarang adalah rice. Rice ini adalah uncountable atau bentuknya singular, maka kita menggunakan is. Jadi tambahkan to be setelah subjek. Rice is. Langkah terakhir yang harus kalian lakukan adalah melihat kata kerjanya. Tadi kita punya kata kerja it. Nah, kata kerja it ini kita akan ubah ke bentuk past participle atau bentuk ketiga. Kalau kalian tidak paham tentang apa itu past participle, nanti aku kasih lihat listnya di bawah. Nah, past participle dari bentuk it adalah eaten. Nah, tambahkan itu setelah kata to be tadi. Jadi, rice is eaten. Kalau kalian mau tambahkan siapa pelakunya, boleh. You can add by. Kalian bisa menambahkan kata by the people. Jadi, kalimat pasifnya adalah rice is eaten by the people every day. Gampang kan? Okay guys, in this part I'm gonna show you 3 examples of passive sentence in 3 different tenses. Di bagian ini saya akan memperlihatkan kepada kalian 3 contoh kalimat pasif dalam 3 bentuk tenses berbeda. Actually in total there are 16 of them. Ada 16 contoh pasif dalam bentuk tenses yang berbeda. Tapi pada kesempatan ini kita hanya akan membahas 3 di antaranya. Kalian siap? Keep your notebook ready. Oke guys, tenses pertama yang akan saya ajarkan adalah simple present tense dalam bentuk pasif. Here's an example. People make tofu in Sumedang. To change this sentence into passive, you need to identify the object. Kenali objeknya. Objek dari kalimat ini adalah tofu. Maka dari itu kita akan jadikan tofu sebagai subjek kalimat pasif kita. So, tofu.
Langkah kedua apa? Yap, kita menggunakan to be. Tofu ini singular, maka kita gunakan is, bukan are, karena dia hanya ada singular atau satu. Tofu is. Langkah ketiga adalah melihat kata kerjanya. Kata kerjanya adalah make. Di pasif, kita harus mengubah kata kerja menjadi bentuk ketiga atau past participle. Change the verb to past participle. Bentuk participle dari make adalah made. Maka dari itu, kita akan tulis tofu is made in Sumedang. Simple. Tofu is made in Sumedang. Tahu dibuat di Sumedang. Gampang kan? Jika kalian ingin menambahkan siapa pelaku dari kegiatan ini, maka kalian boleh menggunakan kata by. By the people. Seperti kalimat ini, tofu is made by the people in Sumedang. Oke, tenses kedua yang akan saya ajarkan ke kalian dalam bentuk pasif adalah simple past tense. Untuk membuat simple past tense, you guys need subject, verb to of past form, and object. Take a look at this example. John helped the dog last night. Kita sudah tahu siapa objeknya? Correct, the dog. Jadi yang kalian lakukan adalah make the object the subject of your sentence. Jadi the dog. Nah, hal yang kalian harus perhatikan di sini adalah ini bentuknya past tense. Maka dari itu kita tidak akan menggunakan am, is, atau are. Kita menggunakan was or were. Was untuk singular, were untuk plural. Kata the dog means satu saja. Dog artinya singular, satu saja, satu anjingnya. Jadi kita menggunakan apa? Was atau were? Correct. Was. Jadi the dog was. Bentuk ketiga dari kata kerja ada kata help adalah helped. So, the dog was helped by John. Gampang kan? Alright guys, here are some examples simple past tense in passive form. Tenses ketiga yang akan saya ajarkan ke kalian adalah future tense or simple future tense. To make this sentence, you need subject, will, verb, and object. Ini adalah bentuk aktifnya. Subject plus will plus verb plus object. Sebagai contoh, our government will start the vaccination next year. Can you spot the object of the sentence? Yeah, the vaccination. Maka dari itu kita akan menjadikan the vaccination sebagai subjek kalimat pasif kita. So, the vaccination will, kita menggunakan kata will plus be. Catat ya, kita gunakan be. Will be dan kata kerja bentuk ketiga dari kata start, yaitu started. So, the vaccination will be started next year by our government. Okay, here are some examples of simple future in passive. Di bagian ini kita akan belajar tentang penggunaan passive sentence. Kenapa kita menggunakan passive sentence? Yang pertama adalah to change the focus of a sentence. Jadi kita mau mengubah fokus dari kalimat. For example, in active voice, we focus on the person who does the action. Di kalimat aktif, kita fokus ke orang yang melakukan kegiatan. But in passive sentence, sometimes we want to focus on the action. Kita mau fokus kepada pekerjaan atau kegiatannya. Sebagai contoh, the government will distribute the vaccine next year. Kita mau fokus kepada vaksinnya saja, bukan kepada siapa yang mendistribusikannya. That is why we need a passive sentence. The vaccine will be distributed next month or next year. Kita fokus ke kegiatannya. Fungsi kedua dari passive sentence adalah
ketika kita tidak mengetahui siapa yang melakukan sebuah aksi. The second use of passive sentence is if we don't know who does an action. For example, my bike was stolen last night. I don't know who stole my bike. Makanya saya menggunakan pasif. Saya tidak tahu siapa yang mencuri sepeda saya. That is why I use passive. Saya menggunakan passive sentence. My bike was stolen last night. Saya tidak tahu siapa yang mencurinya, but I just want to tell you that my bike was stolen. The third use of passive sentence is if we don't want to say who did the action, because you and I know who did the action. Fungsi ketiga dari passive sentence adalah ketika kita tidak ingin memberitahu siapa yang melakukan aksinya, karena Anda dan saya sudah tahu siapa yang melakukannya. For example, the vaccination will be started next year. Kalimat ini kita tahu bahwa yang akan melakukan vaksinasi adalah pemerintah, of course. Maka dari itu, we don't have to mention it in the sentence. Alright guys, it's time for you to practice. Write your answers in the comment sections below. Now, change the following sentences from active into passive. Alright everyone, this is the end of our lesson today. Thank you so much for watching. If you like this video, press like and don't forget to subscribe to our channel. Share this video to your family, friends and everybody who needs this video. Thank you so much. Mr. Fit signing off. See you next time. Bye bye.